Di balik misa. Orang yang tidak beristinja setelah buang air besar atau air kecil, maka dia telah menganggap enteng sebuah dosa. Maka baginya siksaan di alam kubur. Begitupun yang tidak berhati-hati saat beristinja, sehingga najisnya menyiprat ke tubuh atau pakaian, dan orang tersebut malas untuk mencucinya, dan justru menggunakan untuk sholat. Maka orang seperti itu juga termasuk meremehkan. Sebuah hadits menyatakan, kebanyakan orang disiksa di alam kubur adalah karena air kencing. Jadi, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Hadis riwayat Hakim. Bagi manusia yang masih hidup di dunia dan belum terbayang bagaimana alam kubur, mungkin menganggap enteng masalah buang air kecil. Namun ternyata sebelum mendapat siksaan di akhirat, yaitu setelah terjadinya hari kiamat, mereka yang buang air kecil sembarangan akan mendapat siksa kubur. Rasulullah senantiasa mengabarkan umatnya agar berhati-hati dan menghindarkan diri dari perkara yang menjadi penyebab siksa kubur melalui hadis-hadisnya. Benarkah salah satu sebabnya adalah tidak suci dalam beristinja atau kencing? Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Begitupun yang tidak berhati-hati saat beristinja sehingga najisnya menyiprat ke tubuh atau pakaian, dan orang tersebut malas untuk mencucinya dan justru menggunakan untuk sholat. Maka orang seperti itu juga termasuk meremehkan. Rasulullah pernah menyatakannya dalam riwayat lain yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan melewati dua buah kubur. Nabi kemudian bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, padahal ia tidak disiksa karena suatu hal yang besar. Salah satu orang ini biasa berjalan mengadu domba, dan yang kedua tidak menyelesaikan kencingnya atau tidak bersih beristinja dari kencing. Lalu Nabi mengambil sebatang kayu basah dan mematahkannya hingga menjadi dua dan menanamnya pada kedua kuburan itu, lalu bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Perihal kebersihan dari kencing ini bahkan sampai diungkapkan oleh seorang wanita Yahudi pada istri Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nasa'i dalam kitab Jami' al-Ushul, berikut bunyi hadisnya. Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu berkata, sesungguhnya siksa kubur disebabkan oleh kencing. Kemudian aku berkata, kamu bohong. Dia berkata lagi, benar, kamu bahkan memotong baju atau kulit yang terkena kencing. Ketika Rasulullah hendak keluar untuk sholat, beliau sempat bertanya, ada apa ini? Lalu aku beritahu beliau apa yang wanita Yahudi itu ucapkan. Dia benar. Sejak saat itu, setiap selesai sholat beliau bersabda, wahai Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya api neraka dan siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berdasarkan keterangan hadits di atas, Syekh Ali Raghib dalam Ahkam Asy-Sholah menyebutkan hal itu menjadi bukti pentingnya taharah atau bersuci dalam ajaran Islam. Ditambah, bersuci adalah salah satu syarat bagi keabsahan salat. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam tafsirnya juga menjelaskan, sebagian ulama menyoroti pengkhususan perkara kesucian dari kencing dalam hadits di atas hingga menjadi penyebab siksa kubur. Hal ini disebabkan alam kubur adalah rumah utama menuju kampung akhirat. Sementara bentuk kemaksiatan yang diberikan balasan pada hari kiamat, salah satunya adalah hak Allah Ta'ala yang mencakup perkara salat. Perkara inilah yang menjadi perkara pertama diadili kelak. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik misa.